Di informasi lainnya, pemirsa, hilang selama 2 hari seorang anak balita di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam. Ya, korban diduga terjatuh dan terseret arus saat ikut orang tuanya mencuci kedelai di tepi sungai. Dianggap mengganggu ketertiban umum, Satpol PP Maros, Sulawesi Selatan menertibkan puluhan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Poros Maros, Makassar. Ya, sementara ini di Bandung, Jawa Barat, putusan pengadilan dan juga pelanggaran ketentuan, petugas membongkar paksa sebuah rumah makan cepat saji. Pemirsa, banjir di Lampung Selatan ini berdampak pada lumpuhnya kegiatan warga hingga layanan masyarakat seperti di kantor kecamatan dan juga puskesmas. Ya, ini berbeda di Kalimantan Tengah, genangan air yang merendam kawasan Barito Utara malah menjadi wahana wisata bagi masyarakat. Lapak bensin eceran di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar setelah ditabrak taksi yang melaju ugal-ugalan. Nah, ini sementara di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, gudang penyimpanan rongsokan besi juga diamuk si jago merah. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Ya, kali ini disita 2 kapal pesiar mewah milik tersangka pengacara Arianto dan uang sebesar 5,5 miliar rupiah yang didapat dari penggeledahan di rumah Hakim Ali Muhtarong. Sejumlah relawan mendahului tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo dalam melaporkan pihak yang menuding soal ijazah palsu Jokowi. Ya, dalam perkara ini ada 4 orang yang dilaporkan ke polisi, salah satu diantaranya merupakan mantan menteri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah produk camilan marshmallow yang terindikasi mengandung unsur babi masih ditemui di pasaran. Nah, ini petugas menemukan 4 produk yang mengandung porsin masih dijual di sebuah minimarket di Kota Bogor, Jawa Barat. Tumpukan sampah di kawasan Marunda, Jakarta Utara meresahkan warga yang bermukim di dekatnya karena menimbulkan bau tak sedap. Ya, sementara ini di Bekasi, Jawa Barat, aparat memburu pelaku pembuang sampah ke Kali Bekasi. Di informasi selanjutnya, hampir 100 orang calon haji di Pasuruan, Jawa Timur terancam gagal berangkat haji tahun ini lantaran tidak kunjung melunasi biaya haji. Nah, ini sementara di Parepare, para jemaah terus mempersiapkan fisik dengan latihan berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Pulang mengajar, seorang guru jadi korban. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, komplotan begal merampas sepeda motor yang tengah dikendarai seorang wanita yang berprofesi sebagai guru dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang pulang mengajar diancam dengan senjata tajam lalu kendaraannya dibawa lari. Seorang pedagang bakso yang tengah berjualan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menjadi korban pembegalan 2 pria berboncengan motor. Korban tak berdaya dan kehilangan uang ratusan ribu rupiah akibat ancaman busur panah. Kepergok sedang merampas telepon seluler milik warga. Seorang pria di Tanah Tinggi Barat, Jakarta Pusat nyaris dihakimi warga. Ia menghindari amuk massa, ia nekat melompat ke sungai. Pria yang terpergok mencuri sepeda motor di teras rumah di Blitar, Jawa Timur jadi bulan-bulanan masa saat berupaya kabur. Terduga pelaku babak belur akibat jadi sasaran amukan puluhan orang yang emosi. Seorang karyawan toko grosir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan bersenjata tajam. Akibatnya uang ratusan juta rupiah hasil penjualan raib digondol pelaku. Cekcok soal ekonomi, suami di Maros, Sulawesi Selatan menganiaya istri hingga tewas. Tersangka kesal lantaran korban menuntut pekerjaan dengan penghasilan tetap. Kita ke Jakarta, seorang siswi SMK di Jakarta Timur diduga menjadi korban pencabulan oknum guru atau tenaga pendidik di sekolahnya. Ya, sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, seorang pemulung menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga mencabuli bocah perempuan yang berusia 8 tahun.
Pihak perguruan tinggi berhentikan oknum dokter residen yang diduga merekam perempuan mandi di tempat indekosnya. Pihak kampus juga sudah memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Satgas PPKS untuk mencegah kejadian serupa. Pengedar sabu-sabu di Jember, Jawa Timur digerebek polisi beberapa saat sebelum mengirim barang haram tersebut ke Pulau Bali. Pencegahan peredaran sabu-sabu juga dilakukan Polda Jawa Timur. 2 orang kurir narkoba jaringan internasional disergap saat berada di pelabuhan Semayang, Balikpapan.